Sekali lagi kami mohon kesediaannya untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri akan segera dimulai. Terima kasih. Yang terhormat Menteri Luar Negeri Bapak Marty Natalegawa, yang terhormat para duta besar dan anggota korps diplomatik, yang terhormat para pemimpin redaksi dan segenap insan pers, yang terhormat para sesepuh Kementerian Luar Negeri, yang terhormat para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Luar Negeri, hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2014. Hadirin yang kami muliakan, susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Laporan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dilanjutkan dengan ucapan singkat Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Selanjutnya, pengumuman penerima penghargaan Adam Malik 2014 dan pemberian plakat kepada para penerima penghargaan Adam Malik 2014. Acara selanjutnya penyampaian paparan Menteri Luar Negeri tahun 2014 dan diakhiri dengan acara ramah tamah. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara akan diawali dengan laporan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Kepada Bapak A.M. Fahir kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri, yang kami muliakan para sesepuh Kementerian Luar Negeri, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang terhormat para tokoh pers nasional, pemimpin redaksi, koresponden asing, dan rekan-rekan wartawan, yang terhormat rekan-rekan pejabat kementerian dan lembaga, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas perkenan dan rahmat-Nya kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini yang insya Allah penuh berkah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat tahun baru 2014. Semoga tahun 2013 menjadi catatan indah dalam perjalanan pengabdian kita. Dan tahun 2014 memberi peluang lebih besar bagi kita untuk semakin meningkatkan kiprah dan karya kita bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan selamat datang kepada semua undangan di ruang Nusantara ini. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi kami, para hadirin berkenan memenuhi undangan kami dalam acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2014.
Bapak Menteri Luar Negeri yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2014. Acara ini merupakan kegiatan rutin tahunan Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik dari pelaksanaan tugas dan misi kementerian selama setahun yang lewat, sekaligus memproyeksikan kondisi dan rencana kegiatan di tahun 2014. Dapat kami laporkan bahwa acara ini disiarkan langsung secara live streaming ke seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan dapat diakses melalui internet di situs Kementerian Luar Negeri. Para undangan yang hadir adalah para pemangku kepentingan utama bagi Kementerian Luar Negeri yang sudah pasti sangat besar kontribusinya, baik dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri Indonesia maupun dalam penyebarluasannya. Dalam kaitan ini, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para tokoh, pemerhati, dan rekan-rekan media yang tidak hanya mengangkat dan menampilkan kegiatan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, akan tetapi juga ikut memberikan masukan, pemikiran, dan gagasan yang berharga bagi kiprah diplomasi Indonesia. Para hadirin yang kami muliakan, secara khusus dan telah menjadi tradisi pula bahwa sejak 2002 pada kesempatan ini Menteri Luar Negeri menyampaikan penghargaan Adam Malik kepada sejumlah media dan wartawan yang banyak membantu menyebarluaskan informasi dan mengedukasi publik mengenai isu-isu hubungan luar negeri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Ada 5 kategori penghargaan, yaitu untuk media cetak, media online, televisi, radio, dan penulis berita. Pengumuman para penerima berikut dasar pemberian penghargaan Adam Malik akan disampaikan nanti oleh Direktur Informasi dan Media. Kiranya dapat kami laporkan bahwa tahun lalu kami meminta para penerima penghargaan untuk ikut membantu meliput kegiatan Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri di luar negeri, seperti di New York, di Belanda, dan di Arab Saudi. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, pada acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri kali ini, terdapat mata acara khusus, yakni penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dengan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan pelayanan informasi dalam rangka sosialisasi dan publikasi di bidang pemberitaan, serta pendidikan, pelatihan jurnalistik, dan multimedia. Dalam hal peliputan dan pemberitaan, maka kegiatan-kegiatan perwakilan di luar negeri tentunya termasuk dalam objek kerjasama ini. Bisa dibayangkan banyaknya sumber informasi yang dapat disebarluaskan. Dengan disaksikan oleh para pemangku kepentingan Kementerian Luar Negeri, kiranya implementasi dan tindak lanjut kerjasama ini dapat segera diwujudkan, terutama melalui mekanisme newsroom bersama yang bertugas menentukan agenda kegiatan bersama. Selanjutnya dengan perkenan Bapak Menteri, kami mohon nanti kesediaan Direktur Utama Perum LKBN Antara, Bapak Saiful Hadi, untuk ikut menyampaikan sambutan singkat. Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan singkat kami. Kami terus mengharapkan dukungan dan bantuan para hadirin agar kami dapat melaksanakan misi secara optimal di tahun 2014. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak A.M. Fahir. Antara Kementerian Luar Negeri dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Saiful Hadi, Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dan Bapak A.M. Fahir, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri, kami mohon berkenan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara mengenai kerjasama penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi di bidang pemberitaan. Pertukaran dokumen. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Kami persilakan kepada Bapak Saiful Hadi, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk menyampaikan ucapan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Martin Natalegawa. Yang saya hormati Bapak-Bapak pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Bapak-Bapak dari perwakilan negara-negara sahabat, Bapak Duta Besar, Excellency, Bapak-bapak tokoh pers dan bapak-bapak sesepuh Kementerian Luar Negeri, banyak di sini yang saya kenal ketika saya pribadi masih menjadi wartawan, Pak. Ada Pak Wiryono, di mana saya sering meliput beliau, Pak Hasim Jalal, ketika di Eropa, Bapak. Pertemuan kali ini sungguhnya sangat mengharukan bagi kami. Pertama, karena sekarang, tadi setelah kita mengadakan kerjasama, sebenarnya sudah lama Pak kami melakukan kerjasama. Jadi ini sebenarnya hanya peresmiannya aja. Kemudian, tadi disampaikan akan ada pemberian penghargaan Adam Malik. Nama Adam Malik diabadikan sebagai penghargaan di Deplu juga merupakan sesuatu yang membuat hati kami, masyarakat Antara, sangat bangga. Karena Bapak Adam Malik adalah pendiri Antara. Pada 77 tahun yang lalu, tepatnya pada 1937, beliau dengan 4 wartawan pejuang mendirikan Antara. Kemudian pada karirnya beliau menjadi Menteri Luar Negeri, dan ini merupakan bahkan menjadi Wakil Presiden, merupakan kebanggaan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama manajemen dan segenap karyawan LKBN Antara mengaturkan terima kasih dan kesempatan yang diberikan kepada perusahaan kami untuk menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang pemberitaan antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Perum LKBN Antara. Sebagai satu-satunya kantor berita negara yang memiliki jaringan luas ke kantor berita seluruh dunia, Antara menyiarkan berita-beritanya dalam bahasa Inggris ke seluruh dunia. Jaringan kerjasama ini dibangun secara multilateral maupun bilateral di kawasan Asia Pasifik maupun di seluruh dunia, di mana Antara di kawasan Asia Pasifik menjadi anggota organisasi Asia Pacific News Agency, yang pernah juga Antara menjadi presiden dan sekjennya pada tahun 2007 sampai 2010. Antara juga membangun jaringan-jaringan bilateral lainnya, baik dengan TV ABC dari Australia, kantor berita AAP Australia juga, di samping kantor berita, seluruh kantor berita di Asia Pasifik. Sementara di Eropa, Antara juga bekerja sama dengan kantor-kantor berita
Eropa, antara lain dengan kantor berita EFE di Spanyol. Berita-berita Antara diterjemahkan oleh kantor berita EFE ke dalam bahasa Spanyol, sehingga itu disiarkan kepada negara-negara berbahasa Spanyol. Ketika kami pernah mengunjungi Argentina, saya bertanya dengan diplomat kita di Buenos Aires, dari mana mendapatkan berita mengenai Indonesia. Beliau menjawab, dari kantor berita Antara yang diterjemahkan oleh kantor berita EFE. Selain itu, kami juga memiliki kerjasama komersial antara lain dengan Thomson Reuters, Bloomberg, AFP, serta sindikasi sejumlah kantor berita dunia lainnya. Beberapa berita yang diproduksi Antara diterjemahkan juga ke dalam bahasa Arab dengan kerjasama dengan kantor berita bernama. Antara adalah satu-satunya kantor berita atau media di Indonesia yang apabila disebarkan ke luar negeri, itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Jadi berita Antara, katakanlah berita mengenai kegiatan Pak Marty, bila dikutip oleh kantor berita Cina, akan disebarluaskan dalam bahasa Cina, di India dalam bahasa India. Inilah keuntungan Antara. Antara berperan menjadi jendela informasi dunia mengenai perkembangan Indonesia yang meliputi bidang ekonomi dan perdagangan, sosial budaya, politik, dan keamanan. Salah satu kerjasama yang sedang kami jajaki adalah kerjasama dengan media Jerman Deutsche Welle. Insya Allah kita akan menandatanganinya sehingga berita-berita produk TV Antara akan disiarkan oleh Deutsche Welle. Sebaiknya kami pun akan menyiarkan berita-berita Deutsche Welle di Indonesia. Demikian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri atas kerjasama yang kita tanda tangani tadi dan juga yang telah lama kita bina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Hadi, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ialah pengumuman penerima penghargaan Adam Malik 2014. Kepada Ibu Siti Sofia Sudarma, Direktur Informasi dan Media, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Menteri Luar Negeri Bapak Marty Natalegawa. Yang kami hormati para tokoh pers nasional, para pemimpin media massa, para wartawan senior, para koresponden media internasional, serta rekan-rekan wartawan Poskemlu. Yang mulia, para duta besar, negara-negara sahabat, dan para pemimpin perwakilan badan-badan dan organisasi internasional. Para duta besar dan sesepuh, serta keluarga besar Kementerian Luar Negeri yang kami muliakan dan banggakan. Hadirin yang kami muliakan, berbagai kegiatan Kementerian Luar Negeri di bidang informasi dan media mengedepankan kemitraan dengan media baik nasional maupun internasional. Sejak 2002, Kementerian Luar Negeri memberikan penghargaan Adam Malik atau Adam Malik Award kepada media dan jurnalis media massa nasional yang berpartisipasi aktif dalam memberitakan politik luar negeri Indonesia. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk menyampaikan para penerima penghargaan Adam Malik 2014 sebagai ungkapan apresiasi dan penghargaan atas kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri. Penghargaan Adam Malik 2014
untuk kategori media online terbaik diberikan kepada antara.co.id. Untuk kategori media cetak terbaik kepada Harian Kompas. Untuk kategori televisi terbaik kepada SCTV. Untuk kategori radio terbaik kepada RRI. Dan kategori jurnalis terbaik kepada Saudari Natalia Santi dari Tempo. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang penghargaan Adam Malik Awards 2014. Terima kasih. Terima kasih, dan kepada para penerima penghargaan Adam Malik 2014, kami undang untuk menempati tempat yang telah disediakan di depan podium. Kami mohon dengan hormat kesediaan Menteri Luar Negeri untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima penghargaan Adam Malik 2014. Media online terbaik antara.co.id. Media radio terbaik RRI. Media televisi terbaik SCTV. Media cetak terbaik Kompas. Jurnalis terbaik Natalia Santi. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali.
Hadirin yang kami muliakan, kini kami persilakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Marty Natalegawa untuk menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2014. Excellencies yang terhormat, Duta Besar, negara sahabat, dan pimpinan organisasi internasional, sesepuh, serta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, baik di tanah air maupun di luar negeri, pimpinan media massa dan hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali pernyataan pers tahunan ini, marilah kita sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan dharma bakti kita bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya perkenankan kami secara pribadi dan juga mewakili insyaallah rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri menyampaikan selamat Tahun Baru 2014. Hadirin yang kami hormati, kami memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan mengenai kekuatan diplomasi, mengenai kemampuannya untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat bangsa-bangsa, mengenai kemampuannya untuk mencegah atau mengakhiri konflik dan perang, serta menciptakan perdamaian. Dan mengenai kemampuannya untuk mewujudkan potensi yang dimiliki bangsa-bangsa untuk memajukan kepentingan sosial dan ekonomi, serta mendorong pemajuan hak asasi manusia. Kami juga memiliki keyakinan yang teguh terhadap semangat pengabdian kepada negara, dan tentunya untuk umat manusia pada umumnya. Suatu upaya yang tiada henti, bahkan suatu tekad untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karenanya, perkenankan kami untuk memulai sambutan hari ini dengan menyampaikan penghargaan yang sangat tulus kepada seluruh diplomat Indonesia di berbagai pelosok dunia. Dari Afghanistan di benua Asia hingga Argentina di benua Amerika.
dari Ukraina di benua Eropa hingga Uganda di benua Afrika. Atas komitmen mereka dan pengabdian mereka yang teguh terhadap bangsa. Bekerja dengan tekun dan memberikan kontribusi seringkali jauh dari sorotan masyarakat. Kami ingin meyakinkan para diplomat Indonesia bahwa kinerja dan sumbangsinya tidak diabaikan. Justru sebaliknya, kesemuanya itu sangat dihargai. Para hadirin yang kami hormati, dilandasi semangat dimaksud. Pernyataan awal tahun Kementerian Luar Negeri kali ini akan mengusung satu tema saja, yang sifatnya kami kira cukup sederhana, namun kiranya penuh makna, yaitu menempatkan diplomasi sebagai jawaban terhadap berbagai tantangan di hadapan kita bersama. Dan tentunya menggunakan diplomasi untuk memanfaatkan berbagai peluang yang terbentang di hadapan kita. Dalam kaitan ini, hadirin yang terhormat, kami berkeyakinan bahwa tantangan yang paling mendasar di hadapan kita adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan. Hal ini telah dan akan terus menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia di tahun 2014. Karena sesungguhnya hal ini merupakan prasyarat bagi kelanjutan kemajuan ekonomi dan kemakmuran kawasan. Kenyataan ini telah terbuktikan dalam beberapa dekade terakhir ini. Namun kita tidak dapat lengah. Perdamaian merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan, dan kemakmuran merupakan sesuatu yang harus terus kita upayakan untuk diraih. Upaya ini bukan sesuatu yang mudah tentunya, karena kita saat ini menyaksikan berbagai gejala yang nampaknya saling bertentangan. Sebagai contoh, pada saat kawasan kita, Asia Tenggara, memasuki tahap akhir menuju Komunitas ASEAN 2015, kawasan yang lebih luas, yaitu Asia Timur dan Asia Pasifik, justru menunjukkan tanda-tanda peningkatan ketegangan dan ketidakpastian. Juga, pada saat perekonomian di kawasan semakin terjalin erat dan saling tergantung satu dengan lainnya, kita justru melihat tanda-tanda semakin berkurangnya rasa saling percaya atau yang dinamakan trust deficit. Dan pada saat manfaat penyelesaian sengketa secara damai jelas terlihat, justru terdapat tanda-tanda pendekatan unilateral menjadi pilihan. Oleh karena itulah, kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2014 akan terus ditujukan untuk mengatasi 3 bentuk tantangan utama yang menurut Indonesia dihadapi oleh kawasan Asia dan Pasifik, yaitu berkurangnya rasa saling percaya, sengketa wilayah, dan perubahan geopolitik dan geoekonomi. Pada intinya, untuk mengubah trust deficit menjadi strategic trust, untuk mengesampingkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah, dan untuk mencegah kembalinya pola pikir era Perang Dingin di kawasan, mencegah terjadinya jurang pemisah baru antara negara di kawasan. Sebaliknya, sesuai dengan prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif, memajukan sebuah kawasan yang ditandai oleh keseimbangan dinamis, suatu kondisi yang ditandai oleh tidak adanya suatu negara yang dominan, bukan melalui blok politik yang cenderung menimbulkan ketidakstabilan yang baru, melainkan melalui hubungan antar negara yang saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip keamanan bersama, kemakmuran bersama. Bahwa sesungguhnya keamanan dan kemakmuran yang bersifat langgeng hanya dapat diraih jika dinikmati
secara bersama dan oleh seluruh negara kawasan dan bukan secara sepihak. Kesemuanya ini hanya dapat dicapai jika pertama dan utamanya kita berhasil mewujudkan komunitas ASEAN 2015. Mengingat bahwa suatu rasa kebersamaan atau komunitas tidak dapat serta-merta diciptakan melalui pengukuhan suatu persetujuan atau kesepakatan, maka sangat penting untuk membangkitkan rasa kepemilikan dan partisipasi, bahkan relevansi ASEAN di antara masyarakatnya. Dan pada saat kita senantiasa diingatkan atas keterkaitan erat antara perkembangan di tingkat nasional dan kawasan, maka kita perlu memastikan agar kondisi yang kondusif bagi pencapaian komunitas ASEAN dimajukan tidak saja dalam hubungan antar negara ASEAN, melainkan juga di dalam masing-masing negara anggota ASEAN-nya itu sendiri. Bahkan, politik luar negeri Indonesia dalam kerangka ASEAN kini menatap jauh pasca 2015, yaitu melalui kontribusi aktif terhadap pembahasan visi komunitas ASEAN pasca 2015. Bagi Indonesia, visi pasca 2015 tersebut mencakup 4 elemen utama, yakni pertama, konsolidasi komunitas ASEAN. Kedua, kontribusi nyata ASEAN bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan yang lebih luas. Ketiga, peran global ASEAN sesuai dengan Bali Concord III. Dan keempat, perumusan apa yang dapat disebut sebagai tujuan pembangunan ASEAN atau ASEAN Development Goals yang melanjutkan capaian MDGs serta selaras dengan Sustainable Development Goals yang saat ini sedang dirumuskan di tingkat global. Singkatnya, sementara masih banyak pekerjaan yang membentang di hadapan kita untuk mewujudkan komunitas ASEAN 2015, kita juga perlu secara bersamaan memulai pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai masa depan pasca 2015. Seperti selama ini, kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2014 akan berkontribusi secara aktif dalam membentuk arsitektur kawasan. Dalam hal pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan, apakah melalui ASEAN atau forum lainnya, diplomasi Indonesia tidak akan kenal henti. Perhatian perlu diberikan, terutama pada pengelolaan potensi konflik di Laut Cina Selatan. Perkembangan positif, saya ulangi, perkembangan positif akhir-akhir ini memberikan harapan. Tahun 2013 yang lalu menyaksikan kebangkitan peran penting diplomasi dengan tercapainya kesepakatan antara Tiongkok dan ASEAN untuk memulai konsultasi formal mengenai tata perilaku atau Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Tidak diragukan perundingan yang berat di hadapan kita. Namun, Indonesia yakin bahwa dengan kemauan politik yang kuat, suatu kemajuan dimungkinkan, yaitu dicapainya sebuah tata perilaku di Laut Cina Selatan yang menjadi rules of the road atau panduan yang bertujuan untuk membangkitkan rasa saling percaya, mencegah terjadinya insiden, dan jika insiden tetap terjadi, agar dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menjadi konflik terbuka. Sesungguhnya, dalam hal tertentu, pengalaman Asia Tenggara apakah terkait dengan pembangunan komunitas, community building, atau pencegahan konflik, relevan bagi kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik yang lebih luas. Misalnya, perkembangan setahun terakhir ini di Laut Cina Timur dan tentunya ketegangan yang terus-menerus di semenanjung Korea. Mengingatkan kita bahwa negara-negara di Asia Timur juga membutuhkan rasa saling percaya dan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara diplomatik yang damai. Oleh karena itulah, sepanjang tahun yang silam, Indonesia telah memulai suatu pembicaraan atau suatu conversation dengan negara-negara kawasan mengenai sebuah kerangka kerjasama yang serupa dengan Treaty of Amity and Cooperation yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Namun, kali ini diperuntukkan bagi kawasan Asia Pasifik yang lebih luas atau bahkan
kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum di antara negara-negara di kawasan yang didasari oleh East Asia Summit Bali Principles for Mutually Beneficial Relations tahun 2011. Suatu perjanjian mengenai pemajuan rasa saling percaya, penolakan penggunaan kekuatan, dan komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai, serta prinsip-prinsip keamanan dan kemakmuran bersama. Pada tahun 2014 ini, Indonesia akan melanjutkan upaya mendorong pembahasan masalah ini. Dan kami mengharapkan sangat dukungan dari negara-negara sahabat, negara-negara tetangga untuk bisa memajukan prinsip-prinsip dimaksud. Tentunya tidak ada jaminan bahwa suatu hasil dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Namun, berdiam diri bukan merupakan suatu pilihan. Berdiam diri akan berarti kawasan kita akan semakin dibayang-bayangi oleh ancaman konflik, termasuk yang tidak disengaja sebagai akibat dari salah perhitungan. Singkatnya, sebagaimana tahun yang lalu, pada tahun mendatang Indonesia akan terus memanfaatkan segala bentuk kemampuan diplomasinya untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Bahkan, cara pandang seperti ini tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Pasifik. Sebagai suatu kekuatan kawasan, regional power, dengan kepentingan global interest, Indonesia akan senantiasa menyuarakan penggunaan diplomasi dalam menyikapi sengketa dan situasi konflik di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2013 yang lalu, kita telah menyaksikan betapa upaya diplomasi yang sungguh-sungguh dapat membuahkan hasil yang nyata, seperti misalnya dalam penanganan isu senjata kimia di Suriah dan juga perundingan 5+1 dengan Republik Islam Iran. Pada tahun 2014 ini, Indonesia kembali akan mendorong penyelesaian diplomatik atas konflik di Suriah dan situasi konflik serupa lainnya, serta tentunya dalam mewujudkan hak-hak bangsa Palestina yang sudah terlalu lama tertunda. Terkait dengan masalah Palestina, tahun ini akan ditandai oleh penguatan dukungan Indonesia terhadap Palestina, antara lain melalui dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan Palestina. Dengan berakhirnya program pembangunan kapasitas Palestina yang diupayakan melalui New Asia-Africa Strategic Partnership periode 2008-2013, maka akan diluncurkan tahap dukungan selanjutnya untuk periode 2014-2019. Selain itu, dengan menjadi tuan rumah Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development atau CPED, Indonesia juga akan menggalang dukungan serupa dari negara-negara Asia Timur. Dalam bidang perusahaan senjata, Indonesia bersama Hungaria selaku ketua bersama upaya mendorong pemberlakuan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty akan terus memperjuangkan universalisasi traktat dan pemberlakuannya secepat mungkin. Sebagai negara Aneks 2, pemberlakuannya dibutuhkan, yang ratifikasinya dibutuhkan untuk memberlakukan traktat tersebut. Indonesia telah meratifikasi traktat pada tahun 2012. Selanjutnya, Indonesia akan terus mendorong 8 negara Aneks 2 lainnya untuk melakukan hal yang sama. Hadirin yang kami muliakan, pendekatan diplomasi juga akan diterapkan dalam menghadapi keterkaitan yang erat antara masalah politik, keamanan di satu sisi, dan masalah sosial ekonomi di sisi yang lain. Antara keterkaitan antara masalah nasional, bilateral, regional, dan global. Salah satu wujud nyata adalah dalam penerapan diplomasi ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2013 yang lalu, diplomasi Indonesia telah memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan pasca 2015 melalui peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu co-chairs dari UN High Level Panel of Eminent Persons, melalui keketuaan Indonesia pada APEC 2013, melalui konferensi tingkat menteri WTO di Bali, melalui kontribusi pada pertemuan puncak G20 di Saint Petersburg,
serta forum multilateral ekonomi lainnya. Dan tentunya melalui upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral dengan berbagai negara sahabat. Juga kebijakan politik luar negeri Indonesia telah secara aktif mendekatkan hubungan antar kawasan, termasuk antara Asia dan Eropa, misalnya melalui ASEM, dan dalam kerangka hubungan ASEAN-EU, dan juga antara Asia Timur dan Amerika Latin melalui pertemuan FEALAC, di mana Indonesia menjadi co-chair dan sekaligus tuan rumah pada tahun 2013 yang lalu. Politik luar negeri Indonesia juga telah mewujudkan tekadnya untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara di kawasan Samudra Hindia melalui IORA, serta melalui negara Pasifik Barat Daya melalui PIF, MSG, maupun peningkatan hubungan bilateral. Tentunya tahun ini juga akan ditandai penguatan diplomasi ekonomi Indonesia secara bilateral, secara regional, antar kawasan, dan bahkan global. Kesemuanya bertujuan untuk memastikan kontribusi diplomasi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Hadirin yang kami hormati, perkembangan sepanjang tahun 2013 juga mengingatkan kita tentang adanya keterkaitan yang erat mengenai perkembangan masalah dalam negeri suatu negara dan situasi di kawasannya. Perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dan bagian lain dari benua Afrika menjadi contoh yang nyata. Suatu contoh bagaimana perdamaian dan keamanan antar negara dapat terancam oleh perkembangan dalam negeri suatu negara. Politik luar negeri Indonesia pada tahun 2014 akan terus memberikan tanggapan yang terukur terhadap realita tersebut, yaitu realita bahwa masalah internal dan eksternal memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karenanya di kawasan kita, tahun ini akan ditandai oleh konsolidasi secara terus-menerus Bali Democracy Forum, sebagai forum yang penting bagi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik, bahkan kini di luar kawasan, untuk saling berbagi pengalaman tentang demokrasi. Demikian pula kita akan terus memperkuat kelembagaan hak asasi manusia ASEAN, terutama melalui ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights. Relevan dan terkait dengan hal ini, pada bulan Agustus tahun ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-6 dari United Nations Alliance of Civilizations, atau Aliansi Peradaban, suatu kerjasama global yang mengedepankan nilai-nilai dialog dan kerukunan di antara berbagai peradaban dunia. Penyelenggaraan Alliance of Civilizations yang pertama kali di kawasan Asia Pasifik ini akan mengusung tema Unity in Diversity. Diplomasi juga akan dikedepankan dalam penanganan berbagai isu yang penanganannya memerlukan kerjasama internasional. Masalah seperti keamanan pangan, keamanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan penanggulangan bencana alam. Tantangan seperti kejahatan transnasional, apakah terorisme maupun perdagangan dan penyeludupan manusia. Perkenankan kami secara khusus menekankan upaya Indonesia untuk memberantas ancaman perdagangan dan penyelundupan manusia terus-menerus dan tidak akan terhenti. Keterkaitan antara masalah domestik dan internasional juga tampak jelas dalam penanganan isu perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Tahun yang silam menunjukkan semakin kompleks dan bervariasinya situasi yang memerlukan diberikannya perlindungan terhadap warga negara kita di luar negeri, mulai dari kondisi kerja hingga instabilitas politik dan bencana alam. Pada tahun 2013 misalnya, tidak kurang dari 40.236 warga negara Indonesia di luar negeri telah dilindungi kembali ke tanah air. Kita bertekad untuk terus memperkuat upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dengan memfokuskan diri pada 3 pendekatan yang saling terkait: pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan. Perlu digarisbawahi secara khusus masalah pencegahan, karena alangkah jauh lebih cerdasnya dan lebih tepatnya seandainya kita bisa menghindari timbulnya masalah-masalah ini melalui pendekatan pencegahan.
Hadirin yang kami hormati, yang kami cintai, tahun mendatang, sebagaimana tahun lalu, tentunya akan dipenuhi oleh berbagai tantangan dan ketidakpastian. Namun, politik luar negeri Indonesia menyongsong tahun ini dengan penuh harapan dan penuh rasa optimisme. Indonesia akan senantiasa menempatkan, sekali lagi, Indonesia akan senantiasa menempatkan diplomasi dan dialog sebagai pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan, dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya, dan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengakhiri pernyataan tahunan kali ini, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kemitraan seluruh elemen bangsa, terutama dan termasuk kepada Komisi 1 DPR RI sebagai mitra Kementerian Luar Negeri. Melalui kemitraan dan sinergi seluruh elemen bangsalah, maka kiprah diplomasi Indonesia akan terus menguat. Kita bukan saja dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, namun di saat yang sama dapat meraih peluang yang ada, dan bahkan dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Kepada rekan-rekan media, tentu kami juga ingin menyampaikan penghargaan terhadap kemitraan yang telah ditunjukkan selama ini. Media massa telah mengkomunikasikan diplomasi dan kebijakan politik luar negeri dengan baik kepada masyarakat luas. Pada kesempatan ini, secara khusus kami juga ingin menyampaikan selamat sekali lagi kepada para pemenang Adam Malik Award tahun ini. Kami memiliki keyakinan kerjasama yang baik selama ini akan dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang. Dengan kerja keras, kami berkeyakinan tahun 2014 ini diplomasi akan semakin memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional Indonesia, mempertahankan NKRI dan kedaulatan negara, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional, mengkonsolidasikan demokrasi, memajukan toleransi dan kemajemukan Indonesia. Atas nama pribadi, kami juga ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, baik di pusat maupun di perwakilan, yang kerja kerasnya atas sumbangsihnya yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat melaksanakan politik luar negeri tahun 2013 yang lalu dengan baik. Kami secara pribadi juga bertekad untuk menunjukkan kerjasama dan menunjukkan kerja keras yang sama, dan insya Allah bahkan melebihi dari apa yang telah ditunjukkan oleh teman-teman semua di Kementerian Luar Negeri. Itu adalah the least that I can do sebagai Menteri Luar Negeri. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran pada undangan pada acara yang penuh berkah dan baik pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2014. Kini kami persilakan kepada para jurnalis. Kami persilakan Bapak Menteri Luar Negeri. Kami persilakan kepada para jurnalis sekiranya ada 2 atau 3 pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan juga tidak apa-apa. Selamat siang Pak. Wisnu dari Kompas Pak. Mungkin pertanyaan saya simpel Pak, cuma satu. Kita tahu tahun ini kan bakal tahun sibuk, tahun politik. Sebentar lagi tanggal 11 ini kalau nggak salah udah mulai kampanye. Nanti akan ada pemilu, pilpres, pergantian pemerintah ujung-ujungnya. Yang saya mau tanyakan terkait kontinuitas kebijakan-kebijakan politik luar negeri, terutama yang terkait inisiatif-inisiatif Indonesia. Ini kan selama 5 tahun terakhir ini banyak sekali inisiatif, mulai dari isu-isu seperti ASEAN Community,
terus COC terakhir di Laut Cina Selatan, terus juga yang terakhir Bapak sempat singgung soal kita mau ngusung Traktat Indonesia Pasifik. Idealnya kan semua itu berlanjut Pak, tapi gimana kemudian untuk bisa menjamin itu? Makasih Pak. Terima kasih Pak Wisnu. Diplomasi dan pelaksanaan luar negeri sifatnya adalah suatu proses, bukan merupakan suatu peristiwa atau suatu event. Mencermati dan memahami bahwa diplomasi adalah suatu proses dan politik luar negeri adalah juga merupakan sesuatu hal yang berkelanjutan, maka tentunya perubahan yang merupakan suatu keniscayaan dan bahkan sesuatu yang sangat kita syukuri adanya proses demokrasi di mana kita akan ada pemerintahan yang baru di penghujung tahun ini, tidak kami kira akan membawa dampak yang fundamental terhadap berbagai komitmen internasional Indonesia yang telah disuarakan selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi berbagai upaya yang telah dirintis oleh pemerintahan terdahulu yang dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini, kami berkeyakinan sepanjang tidak ada perubahan atau permasalahan yang sangat fundamental itu akan terus dilanjutkan. Sebenarnya Kementerian Luar Negeri yang saat ini kami pimpin adalah wujud dari kelanjutan tersebut. Karena dalam Kementerian Luar Negeri inilah, melalui profesi para diplomatnya, kita tunjukkan adanya keberlanjutan dan dan adanya kontinuitas tersebut. Jadi kami kira nanti pada tahun 2014 ini yang kita akan lalui, akan ada tentu elemen kontinuitas dan juga perubahan. Kami telah meminta arahan dari Bapak Presiden pada waktunya nanti ketika proses politik sudah semakin mengerucut ke suatu hasil, tentunya Kementerian Luar Negeri sebagai kelembagaan memiliki kepentingan dan kewajiban bahkan untuk menginformasikan kepada kepemimpinan pemerintahan yang berikutnya tentang hal-hal yang saat ini sedang diupayakan, berbagai kendala, berbagai tantangan, supaya seamless prosesnya dari pemerintahan yang lama yang saat ini ke pemerintahan yang baru. Misalnya, dari segi kalender saja, dari segi kegiatan saja, selang beberapa hari, beberapa minggu setelah pemerintahan baru nanti terbentuk, sudah akan ada pertemuan KTT G20 di Australia. Itu hanya berhitungan beberapa hari setelah pemerintahan baru nanti terbentuk. Ini kan menunjukkan betapa politik luar negeri sifatnya ongoing, terus-menerus. Jadi perubahan pemerintah di dalam negeri tidak harus mengganggu keberlangsungan dan kelancaran proses itu. Khusus mengenai beberapa masalah yang disinggung oleh Pak Wisnu tadi tentang Code of Conduct mengenai Laut Cina Selatan, saya kira itu akan terus kita upayakan, Bahkan di sini ada Pak Hasyim Jalal, Bapak Duta Besar Pak Hasyim Jalal yang dulu juga pada tahun berapa Bapak? Tahun 90, tahun berapa waktu mulai merintis seminar mengenai Laut Cina Selatan. Dari 20 tahun yang lalu kurang lebih proses pengelolaan potensi konflik di Laut Cina Selatan telah kita kelola secara bersama oleh Kemlu, oleh Kementerian Luar Negeri, hingga saat ini tugas itu belum selesai. Jadi Code of Conduct akan kita upayakan. Saya menoleh ke teman-teman kami dari ASEAN, dari Tiongkok. Kami berkeyakinan dengan tekad yang kuat, komitmen yang teguh, dan dengan mengaplikasikan instrumen diplomasi, Code of Conduct itu bisa kita capai kemajuannya. Saya secara pribadi sangat mendambakan hasil ini bisa dicapai earlier rather than later. Tapi mudah-mudahan ini semua tergantung dari kita semua tentunya kerjasama. Mengenai Treaty of mengenai yang dinamakan perjanjian persahabatan di kawasan yang lebih luas dari Asia Tenggara, ini sifatnya masih merupakan sesuatu yang conversation, sesuatu yang sifatnya pembahasan secara informal. Hingga saat ini konsep seperti TAC, namun buat kawasan Asia Timur, Asia Pasifik, bahkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, hingga saat ini, kecuali ada yang berpandangan lain di ruangan ini, hingga saat ini tidak ada yang menunjukkan
protes yang violent. Tidak ada yang menunjukkan perbedaan ya pandangan yang sangat menyolok. Jadi mudah-mudahan gagasan ini bisa kita majukan dalam beberapa bulan ke depan. Ya. Terima kasih. Saya Pak, kita semua aware bahwa tahun 2013 yang lalu hubungan Indonesia dengan Australia khususnya itu agak terganggu. Mungkin untuk tahun 2014, apakah ada ekspektasi khusus untuk restoring the relationship between the two countries dan kemudian mungkin secara detail, apakah ada follow up pertemuan Bapak dengan Minister Bishop tahun lalu, mungkin apakah tahun ini sudah dijadwalkan pertemuan selanjutnya? Kapan kalau kami boleh tahu? Yang kedua, media memberitakan tentang aksi dari Angkatan Laut Australia yang mendorong balik kapal imigran ke perairan Indonesia. Apakah Bapak aware dengan ini dan mungkin bagaimana menyikapi hal ini dari sisi diplomasi? Karena mengingat ketegangan antara kedua negara belum sepenuhnya pulih. Terima kasih. Mengenai hubungan Indonesia dan Australia, betul penilaian Anda bahwa hubungan saat ini ada dalam situasi yang tidak optimal, minimum tidak seoptimal sebelumnya. Tapi saya juga berkeyakinan ini merupakan suatu aberration, suatu pengecualian, dan pada waktunya nanti hubungan ini akan kembali seperti sedia kalanya. Tapi perbaikan hubungan sekali lagi merupakan suatu proses, bukan sesuatu yang bisa serta-merta diciptakan melalui pengesahan suatu dokumen. Yang perlu dikembalikan di sini adalah rasa saling percaya. Ini yang key, yang sangat utama. Dan saya kira roadmap-nya, jalannya ke arah itu sudah dipaparkan secara lugas oleh Bapak Presiden melalui 6-point roadmap-nya. Saat ini kita masih di poin yang pertama. Kami telah bertemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri Julie Bishop, berkomunikasi hampir setiap hari dengan beliau kami secara informal. We will take it one step at a time. Karena saya tidak ingin maju terlalu tergesa-gesa, kemudian kesemuanya nanti runtuh kembali kalau ada revelation lain yang tidak sepatutnya. Mengenai masalah yang kedua, masalah operasionalnya saya tidak akan mengomentari karena masalah operasional tentang pergeseran gerakan dari kapal apakah Angkatan Laut Australia, Angkatan Laut Indonesia, mengenai kapal yang mengangkut para irregular migrants itu ditangani oleh kantor Menko Polhukam. Jadi beliaulah yang paling kompeten mengenai masalah ini. Namun sebagai kebijakan, sekali lagi saya ulang, Indonesia menolak dan menentang kebijakan turn back the boats. Karena ini bukan suatu solusi. Kalau kita semua menerapkan pendekatan seperti ini, di mana akhirnya atau ujung pangkalnya? Apakah setiap negara akan melakukan hal yang serupa? Indonesia men-turn back kapal dari negara yang lain. Itu kan akhirnya bergerak ke mata rantai. Oleh karena itulah kita sekali lagi mengharapkan penyelesaian yang lebih baik. Tapi kesemuanya itu sekali lagi bukan berarti kita mengabaikan masalah penanganan people smuggling ini. Untuk tepatnya saya ulangi dalam bahasa Inggris, saya khawatirnya nanti ada loss in translation. Mengenai yang pertama, on the first question, you are quite correct. The current state of Indonesia-Australian relations is in a difficult phase. At the same time, I am of the view that this is an aberration and not the rule, and that in due course the relations will be back to where it has been in recent past. But as I had indicated earlier, the diplomacy and foreign policy and relations among nations is a process. It's not an event.
It's not something that can simply be restored willy-nilly by the adoption of certain declarations or agreements. What is needed is a gradual process of restoration of confidence, of trust, and this is where we are just now. We have the 6-point roadmap that the President of Indonesia has introduced that we are following strictly. We are in the first phase of that roadmap. I am in close contact with Minister Julie Bishop, a person who I have a great deal of very good, a very substantive and a very cordial working relation with. I am in touch with her almost practically every day and to manage our relations. On the issue of that you have mentioned, the so-called pushback, or is it towback, the boats. I am not going to comment on the specific incident because that's operational matter not for me to comment, rather from the Office of the Coordinating Ministry of Political Affairs. But on the policy itself, let me just once again put on record our rejection of policies that resembles the pushing back the boat. So because such a policy is not actually conducive to a comprehensive solution to the issue. Thank you. Tidak ada lagi? Kedengaran kok Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Mati, saya Fajar dari okezone.com. Saya 2015 nanti ASEAN akan meluncurkan ASEAN Community dan Myanmar akan menjadi ketuanya. Apakah masih ada keraguan mengenai peran Myanmar tahun ini dari negara ASEAN dan bagaimana bentuk bantuan dari negara ASEAN untuk membantu Myanmar? Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat penting di awal tahun 2014 ini, karena kita seperti kami sampaikan tadi saat ini memasuki fase akhir menuju Komunitas ASEAN 2015. Dan dua pemimpin atau ketua ASEAN berikutnya tahun 2014 Myanmar, 2015 Malaysia akan berperan secara akan memiliki peranan yang penting dalam mengantarkan ASEAN ke Komunitas ASEAN 2015. Dibandingkan dengan ketua-ketua ASEAN terlebih dahulu, in comparison with previous ASEAN chairmen, pemilihan atau penetapan Myanmar sebagai ketua ASEAN 2011 melalui proses yang sangat intensif dan penilaian yang sangat terbuka. Karena pada saat itu Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2011 ketika kepemimpinan Myanmar diputuskan. Kami secara pribadi berkeyakinan bahwa kepemimpinan ASEAN Myanmar di ASEAN justru akan semakin memperkuat momentum ke arah demokratisasi dan perubahan di negara Myanmar, bukan sebaliknya. Jadi inilah saya kira suatu sinergi yang di hadapan kita yang bisa kita kembangkan, bagaimana kepemimpinan Myanmar di ASEAN pada saat yang sama bukan saja bisa mengantarkan ASEAN ke komunitas ASEAN, bahkan sebaliknya bisa memperkuat proses demokratisasi dan reformasi di negara Myanmar. As I was saying just now, Excellencies Ambassadors, that the next 2 years will be extremely important years because we are moving towards ASEAN Community 2015. We have Myanmar 2014, Malaysia 2014 that will be shepherding the process towards ASEAN 2015. This year, Myanmar, its chairmanship of ASEAN 2014, no doubt, in my impressions, has gone through a far more transparent and far more intensive process of deliberations than previous ASEAN chair. It has no mean been a regular decision, because I myself was privy to the process throughout 2011.
I have expressed my confidence that Myanmar's chairmanship of ASEAN in 2014 will in fact further strengthen and create the additional momentum to reform and democratization in Myanmar. And in other words, not only will Myanmar contribute to ASEAN's community building, but conversely, its chairmanship of ASEAN will further strengthen the momentum for reform and democratization in Myanmar. Jadi pendek kata, kita akan bekerja sama dengan Myanmar. Terima kasih Bapak Menteri Luar Negeri. Sudah? Masih? Hadirin yang terhormat, dengan demikian sampailah kita pada akhir acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2014. Selanjutnya kami mengundang hadirin sekalian untuk acara ramah tamah dan menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan di selasar ruang Nusantara dan di ruang Cendrawasih. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun depan.